Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Prodi RKS yang mengambil mata kuliah matematika diskrit ya di pertemuan minggu ke-7 ini yang dijadwalkan pada minggu pengganti. Mohon maaf saya hanya bisa melaksanakan perkuliahannya secara asinkron ya karena memang kita sering berbenturan dengan ibadah sholat taraweh dan di minggu ini juga saya jadwalnya adalah sudah perjalanan pulang kampung ya karena menjelang Lebaran ya. Oleh karena itu untuk pertemuan hari ini kita akan laksanakan secara sinkron. Adapun materi terakhir yang akan saya bahas di sini adalah teori pohon atau tree bagian kedua. Saya izin untuk share screen rekan-rekan. Ya, oke. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan pada hari ini. Ya, ini juga melanjutkan dari materi minggu kemarin. Yang pertama adalah pohon berakar. Kemudian yang kedua adalah terminologi pada pohon berakar terurut. Dan yang ketiga adalah pohon berakar terurut. Pohon berakar, pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi gerak berarah dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Ya, jadi teman-teman bisa memperhatikan dua buah gambar tree atau dua buah gambar pohon yang dipresentasikan sebagai A dan B. Di sini yang gambar adalah pohon berakar, ya. Kali lagi di sini kita lihat ada beberapa vertex ya, vertex dari A sampai C. Di gambar B juga ada vertex dari A sampai C. Yang A itu adalah pohon berakar ya, ada arahnya ya dari misalnya dari vertex A ke D, ke C, ke B, begitu juga untuk vertex-vertex yang lain. Sedangkan gambar B sebagai konvensi arah panah pada sisi dapat dibuang. Ya, jadi ini contohnya yang tidak ada arah. Ini gambar berikutnya sebelah kiri adalah pohon atau tree ya yang terdiri dari beberapa vertex dan beberapa sisi ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah dua buah pohon berakar yang dihasilkan dari pemilihan dua simpul berbeda sebagai akar ya. Di mana yang pertama B sebagai akar dan yang sebelah kanan adalah E sebagai akar ya. Kita lihat B sebagai akar itu dimulai dari atas, dia akan menghubungkan eh, terhubung sebelah sisi menghubungkan ke vertex A, C, dan D ya. Sedangkan yang E sebagai akar di sebelah kanan gambar rekan-rekan itu menghubungkan vertex ke D, F, dan dilanjutkan sampai ke bawah. Terminologi pada pohon berakar, anak atau child atau children, dan orang tua atau parent, yaitu B, C, dan D adalah anak simpul A. Ya, jadi B, C, D itu adalah anak dari simpul A. A adalah orang tua dari anak-anak itu. Ya, sederhana ya. Kemudian yang kedua adalah lintasan atau pet. Lintasan dari A ke C, ya, A, kita lihat di sini A sampai ke C adalah A, B, E, dan J. Panjang lintasan dari A ke C adalah 3, yaitu A ke B ke E, dan E ke C. Saudara kandung atau sibling, F adalah saudara kandung dari E. Ya, kita lihat F, dia adalah satu saudara kandung dari E karena dia eh, berasal dari orang tua yang sama yaitu adalah B. Tetapi G bukan saudara. Ya, G bukan saudara. Ya, G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Ya, jadi G itu bukan saudara kandung E karena dia bukan eh, orang tua yang sama. Contohnya kalau yang E itu orang tuanya B, kalau G itu tuanya adalah D. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang upa pohon atau subtree. Perhatikan pohon berakar berikut ya. Jadi rekan-rekan bisa memperhatikan gambar di sebelah kanan.
Derajat atau degree, ya. Yang pertama, derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Daun atau leaf adalah simpul yang berderajat nol atau tidak mempunyai anak disebut daun. Ya. Kemudian simpul dalam atau internal nodes. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Kemudian aras atau level atau tingkat. Dan yang terakhir adalah tinggi atau height atau kedalaman depth. Aras maksimum dari suatu pohon tersebut, tinggi atau kedalaman pohon tersebut, pohon di atas mempunyai tinggi 4, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang pohon berakar terurut. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut atau ordered tree. Misalnya di sini ada dua buah pohon terurut yang berbeda, ya. Jadi misalnya ini dari 1, 2, 5, 10. Ini 1, 2, 5, 10. Tapi dia berbeda urutannya. Nah, misalnya ini 3 dari orang tua satu, dia urutannya 3, 4, 2 di gambar B. Di gambar A itu adalah 2, 3, dan 4. Kemudian pohon enery. Pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak disebut pohon enery. Pohon enery dikatakan teratur atau penuh jika setiap simpul cabangnya mempunyai tempat N anak. Nah, misalnya ini ada misalnya ini adalah struktur direktori arsip dalam sistem operasi Windows. Misalnya direktori C itu terdiri dari My Documents, Program Files, dan Windows. Kemudian di My Documents itu terdiri dari beberapa N anak yaitu My Pictures, My Music, dan proposal.doc ya. Kemudian di My Pictures itu ada beta.itb.jpg dan ibu.bmp. Jadi ada dua buah file. Kemudian di program files itu terdiri dari N anak, terdiri dari Borland, Morton Utilities, Websput, dan WinZip ya. Kemudian dari Windows terdiri dari satu N-ray, N anak itu adalah cookies. Berikutnya adalah pohon biner atau binary tree. Pohon N-ray dengan N sama dengan 2. Pohon yang banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Ya, jadi ini paling banyak itu adalah 2 buah anak. Antara anak kiri atau left child dan anak kanan right child dibedakan. Merupakan pohon terurut karena ada perbedaan urutan anak. Nah, ini misalnya di ilustrasi yang di sebelah bawah ini adalah 2 buah pohon biner yang berbeda ya. Di mana paling banyak terdiri dari 2 anak ya. Jadi satu orang tua A memiliki anak B dan C. Orang tua A punya anak B dan C. Ya, C ini adalah daun, sedangkan B ini dia juga hanya punya satu anak, yaitu anak B. Kemudian ilustrasi berikutnya adalah pohon condong kiri dan pohon condong kanan ya. Ini juga merupakan binary tree juga karena masing-masing hanya memiliki satu anak. Dan pohon biner penuh, ya, pohon biner penuh adalah pohon jika setiap orang tua itu memiliki maksimal 2 anak. Ya, misalnya orang tua yang di akar paling puncak ini punya 2 anak, kemudian setiap anak itu punya 2 anak lagi, kemudian anaknya lagi memiliki 2 anak lagi ya. Ini adalah pohon biner penuh. Ya. Kemudian ada ilustrasi di mana ada T1, T2, dan T3. T1 dan T2 adalah pohon seimbang, sedangkan T2 bukan pohon seimbang ya karena binary tree-nya condong ke arah kiri. Gitu ya. Pohon biner merupakan struktur yang penting dalam ilmu komputer. Terapan pohon biner di dalam ilmu komputer diantaranya adalah pohon ekspresi, pohon keputusan, kode prefix, dan lain-lain. Ya, silakan rekan-rekan baca dan pahami urutan terkait hal ini di buku Matematika Diskrit karangan Rinaldi Munir
yang sudah saya sediakan di learning. Oke, tugas terakhir sebelum teman-teman melaksanakan ATS itu adalah silakan teman-teman mencari artikel terkait penerapan atau penggunaan pohon pada bidang Anda, bidang keamanan siber ya. Buat ringkasan terkait kegunaan dari penerapan pohon berdasarkan artikel tersebut. Silakan artikel dan ringkasannya itu Anda submit pada learning ya, pada learning yang sudah saya sediakan di mata kuliah Matematika Diskrit Kode RKS 213 di pertemuan minggu ke-7 ya, minggu ke-7. Minggu ke-7 ya, deadline-nya sampai 4 April ya. Jadi kerjakan tugas yang ada di akhir PPT ya. Silakan disubmit di folder yang saya bubuhkan dengan nama RK. Oke, mungkin itu saja rekan-rekan yang dapat saya sampaikan dari materi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan. Untuk keperluan absensi, mohon rekan-rekan mensubscribe channel YouTube ini, kemudian like dan memberikan komentar dengan cara mencantumkan nama, NIM, dan kelas rekan-rekan semuanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.